wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, malam hari ini merupakan bimbingan kita yang kesekian kalinya dari Bapak Jasmudi terkait dengan pelaksanaan siklus 1, sudah masuk di bab 4. Sekalian nanti kita akan sedikit berbagi tentang pengalaman Bapak Ibu yang mungkin sudah terjun ke lapangan. Mudah-mudahan nanti temuan ataupun permasalahan yang kita temukan pada saat di lapangan nantinya malam ini bisa kita konsultasikan, dan mudah-mudahan juga malam ini Bapak dan Ibu sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Pak Jasmudi selaku narasumber. Mohon maaf Pak Jasmudi, hari ini ada sedikit miss karena tadi kata Pak Budi kan dari jam 3 HP beliau error, jadi tidak bisa menerima pesan dan membuka WA. Mungkin karena itulah tadi juga tidak ada komunikasi apakah kegiatan malam ini akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian juga yang kedua Bapak dan Ibu, mungkin beberapa kawan kita tidak bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini seperti Pak Said, karena kan Pak Said kemarin baru keluar dari rumah sakit, mungkin beliau masih dalam tahap masa penyembuhan. Mudah-mudahan nanti beliau bisa gabung di kegiatan berikutnya. Dan yang terpenting Bapak dan Ibu, malam ini harapannya nanti bagi yang sudah action pada siklus 1 bisa lebih memantapkan lagi sebagai bahan pemantapan di siklus 2. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terjun ke lapangan, nanti mungkin ini bisa jadi bekal awal Bapak dan Ibu untuk mengantisipasi dan mensiasati bagaimana caranya pengambilan data di lapangan supaya lebih. Halo Pak, bisa didengar suara ulun Pak? Pak Jasmudi, bisa didengar suara ulun Pak? Masalahnya. Halo? Ya, saya enggak ya. Sudah jelas Pak, enggak jelas kedengaran Pak. Oke. Baik Mas, gimana ini lanjutannya? Oke. Apa tadi, langsung saja? Saja Pak, tadi pengantarnya sudah dari ulun tadi, dan ulun serahkannya sepenuhnya ke Bapak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini, malam hari ini, sekalipun telat kita bisa berjumpa. Saya ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa lama kita tidak berjumpa, maka pada hari ini, sore malam ini, kita akan berdiskusi. Saya tidak ingin memonopoli dari agenda ini, tetapi Bapak dan Ibu satu persatu mari kita sharing, terutama prioritas bagi teman-teman kita yang sudah mengambil data. Dari teman-teman yang sudah mengambil data, saya sudah melihat secara garis besar apa itu kendalanya. Ya. Jadi saya ulas secara umum, kendala yang secara umum itu adalah masalah eksternal kita, yaitu resiko yang datang dari luar yang tidak bisa kita antisipasi. Satu di antaranya yaitu soal internet. Secara umum masalah internet, kemudian masalah yang tidak semuanya pakai nomor Telkomsel misalnya begitu, itu juga menjadi hambatan. Nah, berkaitan dengan itu, di awal pada saat pertemuan yang lalu, teman-teman hendaknya punya data awal mengenai data kepemilikan HP. Itu ternyata kan terjadi, betul kan? Jadi teman-teman semuanya, saya kira kita sebagai peneliti kita punya data yang datanya yang mantap lah itu ya. Misalnya
di kelasnya Mas Hebni misalnya begitu, jumlah siswanya ada berapa, maka kita pastikan di atas kertas anak-anak kita itu punya nomor HP sendiri. Kalau tidak punya, itu ada berapa orang yang tidak punya, HP-nya masih punya bapaknya, punya ibunya, punya kakaknya, dan sebagainya. Yang kedua, HP-nya itu menggunakan nomor apa? Nah, ini bisa kita tengarai itu nanti. Ya, kita bisa tengarai, bisa tandai berapa banyak anak-anak ini yang menggunakan nomor kota selain Telkomsel. Gitu ya. Kemudian termasuk alamat email, karena kalau menggunakan Google Classroom itu emailnya kan mestinya harus emailnya anak. Tetapi kalau nomornya telepon punya orang tua, punya bapak, punya ibu, itu nomornya menjadi nomor orang tuanya, akunnya akun orang tua. Nah, ini menjadi ada kendala nanti di di Google Classroom misalnya begitu. Kemudian yang WA tapi sedikit saya kira ya yang mengalami masalah ya. Masalahnya WA berkaitan dengan kepemilikan HP itu. Nah, ini masalah-masalah secara umum ini mari kita refleksi kembali gitu ya. Kita matangkan kembali, kita sebagai peneliti punya data itu dulu. Karena data itu sebagai prasyarat ya. Karena ini pembelajarannya jarak jauh, maka data tentang data tentang alat digital ini menjadi syarat pokoknya. Nah, teman-teman kepada baik yang sudah ngambil data maupun yang belum ngambil data, saya menyarankan untuk itu dibuat, ya, itu dibuat. Jadi masing-masing yang dibuat cukup satu kelas saja, satu kelas di mana Bapak dan Ibu mengambil data siklus bagi Bapak Ibu yang guru. Tapi kalau Bapak Ibu yang kepala sekolah, terutama Amrullah misalnya gitu, maka Pak Amrullah harus punya data digital tentang kepemilikan HP dan seterusnya, tapi dari guru. Bisa saja nanti dari murid itu sebagai pertimbangan mengenai kelancaran dalam menilai guru melaksanakan PJJ. Ini menjadi prioritas penting ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kebetulan juga sedang mendampingi anak-anak yang praktek di SMA. Prakteknya juga sama, anak mahasiswa itu menggunakan PJJ ya, menggunakan PJJ. Jadi umumnya menggunakan Google Classroom atau menggunakan platform yang lain. Nah, itu masalah yang pertama. Nah, masalah ini, Bapak dan Ibu sekalian, mari kendala-kendala yang tadi saya sebutkan tadi, itu tolong dimasukkan ke dalam rencana siklus berikutnya, atau rencana siklus yang kedua. Ya, jadi temuan-temuan kendala tadi semuanya dimasukkan ke dalam rencana siklus yang berikutnya, yang kedua. Nah, itu. Jadi saya kira dua hal penting itu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui mengenai kendala umum yang sudah dibagikan ke kita, dan saya bisa mensiasati itu dengan cara yang umum gitu ya. Nah, untuk supaya Bapak Ibu bisa terlayani dengan baik, maka saya minta kepada Bapak Ibu daftar tabel yang sudah dikirim kemarin, itu kan sudah ada namanya, kemudian judul PTK-nya apa atau PTS-nya apa, indikatornya, indikator seperti apa, besarannya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, kemudian terakhir ada kendala apa. Nah, jadi saya mulai dari kendala-kendala tadi, itu menjadi PR kita, secepatnya kita rancang supaya masuk di perencanaan di siklus yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, terhadap
hal-hal yang terkait dengan pihak eksternal, misalnya tentang apa namanya kestabilan dari siklus. Untuk kestabilan dari siklus, mungkin Bapak dan Ibu, mungkin Mas Budi juga nanti bisa membantu, Mas Edi bisa mungkin dengan Mas Hedni, cari apa namanya di Play Store untuk mengukur kecepatan kecepatan sinyal, kecepatan WiFi misalnya. Jadi kecepatan sinyal itu bisa diukur, ya. Nah, itu bisa cari di Play Store, macamnya banyak itu ya. Salah satu di antaranya adalah nanti cari dulu ya, alat pengukur atau alat indikator pengukur kecepatan sinyal, ya, sinyal. Itu nanti salah satu pakainya apa? Nah, ini adalah salah satu solusi. Jadi prediksinya bagaimana ini? Kalau soal yang keluar itu kita tidak mungkin satu orang mau melaksanakan pengambilan siklus di siklus yang kedua, kemudian kita nanti minta bantuan Telkomsel, kan nggak mungkin itu ya. Jadi kalau terjadi turun naiknya terlalu drastis gitu ya, saya sering ada gangguan di SL itu kecil sekali. Nah, itu tidak memenuhi persyaratan minimal gitu ya, karena di telekomunikasi di digital begini itu sebetulnya ada standar minimalnya. Standar minimal bahwa kecepatan dari akses internet itu bisa berjalan itu apabila berapa strip, kira-kira seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu maka kita pastikan bahwa setelah kita dapat maka kita bisa mengukur. Nah, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang mengalami sinyalnya jatuh seperti itu, kita pada saat mengambil data nanti, kita sudah pasti anaknya mana kira-kira. Nah, anaknya mana kira-kira, dan itu bisa bisa kita tandai, bisa kita checklist bahwa anak-anak yang mengalami sinyal yang kurang baik itu ada berapa orang. Itu bisa kita jalankan, bisa kita lalui, bisa kita siasati dengan menggunakan cara itu. Nah, dengan demikian maka nanti hambatan-hambatan yang muncul baik dari internal kita maupun dengan eksternal kita, artinya internal itu artinya apa? Bapak dan Ibu sebagai guru yang mengendalikan murid itu disebut dengan masalah internal. Kemudian Bapak dan Ibu kalau berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan HP-nya anak-anak, berkaitan dengan provider, lalu berkaitan dengan kecepatan internet tadi, maka kita tidak bisa menjangkau itu terlalu jauh. Maka dari itu prediksi kita sebelum kita melakukan pengambilan data siklus itu di atas kertas harus sudah beres dulu. Itu Bapak Ibu. Sehingga persoalan yang muncul sekarang yang kita persempit lagi, pengendaliannya adalah soal yang ada di dalam. Soal yang ada di dalam itu apa? Akses internet sudah beres, kehadiran anak-anak di layar sudah beres, anak-anak di layar sudah bisa kita absen dengan baik, gitu ya. Tinggal bagaimana nanti proses pembelajaran itu berlangsung, terjadi peningkatannya berapa? Terjadi peningkatannya berapa? Kalau terjadi peningkatan, saya membaca punya Bapak dan Ibu tadi ya, rendah sekali, bahkan cenderung menurun, begitu, cenderung menurun. Baiklah, kalau memang cenderung menurun, nanti kita alat ukurnya seperti apa? Ya, alat ukurnya itu seperti apa? Supaya kita juga tidak usah gusar gitu ya, karena soal penelitian tindakan kelas itu yang penting kan judulnya peningkatan atau meningkatkan.
seberapa besar peningkatan itu tidak apa-apa. Yang penting itu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan mekanisme yang ada di dalam siklus, dan itu sudah kita rencanakan dan sudah kita ukur. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang namanya PTK gagal, itu nggak ada, sepanjang antara siklus 1 dan siklus 2 itu kekurangannya di siklus 1 bisa diperbaiki, kemudian untuk dilaksanakan di siklus yang kedua. Nah, dengan cara yang seperti itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, karena ini musimnya musim pandemi, pembelajarannya juga tidak normal, maka terjadinya peningkatan itu kecil, tidak apa-apa. Tapi kenapa kecil? Nah, itu yang harus kita jawab. Mengapa peningkatannya itu kecil? Nah, itu yang harus Bapak Ibu jawab, begitu ya. Jadi mengapanya itu? Kenapa kok datanya begitu? Itu yang harus kita jawab. Jadi tidak masalah soal soal besaran itu, saya kira tidak ada masalah, gitu ya. Baik, sesuai dengan janji saya bahwa saya tidak mau mendominasi dalam pertemuan ini. Nanti kita bisa diskusi. Diskusinya fokus pada hambatan di lapangan, ya, dan kesulitan apa berkaitan dengan menyiapkan yang harus ada di lapangan, itu fokusnya di situ. Sedangkan nanti bagaimana menyusun tulisan laporan di bab 4 dan bab 5, itu nanti bisa kita selenggarakan pada saat pertemuan berikutnya. Baik, saya beri kesempatan yang pertama mungkin Mas Hepli dulu, tadi muncul kemudian keluar lagi. Halo Mas Hepli. Halo. Oke. Mas Edi silakan, Mas Edi, kalau mau bertanya lebih dulu, Mas Edi silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit cerita Pak ya, yang satu. Ya. Yang apa namanya? Yang agak susah itu kan Pak, kan kemarin yang kata Bapak yang masalah eksternalnya kan sudah kita data. Nah, kita sudah serahkan anak-anak misalnya. Silakan. Kita sarankan anak-anak misalnya kalau kita ada kegiatan classroom, silakan cari tempat yang sinyalnya kuat sudah. Nah, ternyata memang ada anak-anaknya sendiri yang apa namanya lah, dari internal anaknya sendiri yang agak susah masuk itu Pak. Memang dia ikut tapi dia tidak semangat. Apa namanya? Tidak semangat untuk mengerjakan mengumpulkan tugas. Itu satu dulu Pak yang agak kasar. Terus yang kedua, akhirnya kan waktu pembelajaran juga untuk pembahasan diskusi itu anak-anak agak susah maksudnya Pak. Ya, kurang jalan ya. Respon yang kita berikan pun agak susah diterima anak. Misalnya kan itu cuma lewat teks. Kita mungkin saya mungkin kemarin juga sudah buka limit Pak sebentar, sekitar 10 menit membuka kesempatan, siapa tahu anak-anak mungkin ada yang ditanyakan terhadap materi yang saya berikan. Nah, waktu itu pun juga anak-anak sudah canggung, tapi setengah bisa enggak juga, nggak bisa juga enggak gitu. Nah, jadi bingung jadinya akhirnya nanggung. Jadi akhirnya kan yang saya bisa amati cuma di waktu penyerahan tugasnya aja Pak. Ini anak-anak ngumpul atau enggak, ini akan atau tidak, terlambat atau tidak. Nah, kalau misalnya yang masalah terlambat ini Pak, kira-kira masalah nggak Pak? Misalnya anak-anak ini terlambat, masalahnya kan mereka ada lapor ke kita, Pak ini lagi lelet jaringannya. Jadi apa boleh kira-kira di classroom ini anak-anak walaupun laporannya diserahkan terlambat, artinya tidak apa-apa, itu sudah bisa mewakili itu sebagai data kita gitu Pak. Dan itu termasuk peningkatan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu Pak, siklus 1 kemarin. Gitu. Ya, satu persatu dulu ya Mas Edi ya. Baik.
Ini persoalannya berarti persoalan di internal anak ya. Oke. Nah, sekarang internal anak kita bedah lagi. Faktornya motivasi. Begitu ya Mas Edi ya? Faktornya kan motivasi. Baik. Nah, sekarang faktor motivasi ini Mas Edi punya petanya lagi. Anaknya yang mengalami begitu itu berapa banyak? Nah, jadi nanti bikin tabel anak-anak yang pada saat belajar itu motivasinya rendah, itu ada berapa banyak. Nah, tentunya kita harus menentukan indikator motivasi rendah itu yang seperti apa. Nah, untuk bisa menjawab itu, maka kan kita harus kembali ke bab 2 lagi, teori tentang motivasi. Oke ya, teori tentang motivasi. Nah, teori tentang motivasi itu nanti kita terapkan di situ. Motivasi yang akan kita ambil yang mana? Yaitu ya, motivasi, misalnya motivasi di dalam bertanya. Ya, motivasi di dalam bertanya. Motivasi untuk mengumpulkan tugas. Misalnya gitu. Kemudian motivasi untuk berdiskusi atau berinteraksi di dalam berdiskusi. Misalnya begitu. Nah, dengan teliti Mas Edi, satu persatu masalah itu tadi, begitu ya, temuan dari siklus 1. Nah, kemudian kalau itu sudah ketemu petanya, masukkan nanti di tabel itu, sampai sudah punya datanya, maka anak itu dipanggil. Anak itu dilakukan pendekatan khusus. Ya, lakukan pendekatan khusus. Paling tidak anak ini ditandai, kalau tadinya ngumpul tugas misalnya sampai lewat besok, maka pada siklus yang kedua, nggak apa-apa, memang ini berlaku secara nasional, yang penting ngumpul tapi tidak melampaui batas, misalnya sampai jam, misalnya sampai jam 5. Oke, jam 5, jam 9 malam baru ngumpul, kan lebihnya 4 jam, nggak apa-apa. Kita harus berlapang dada saja bahwa anak ini sudah berusaha. Karena bunyi permen Dikbud nomor 4 itu ya seperti itu. Anak-anak itu diajar belajar sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, maunya seperti itu. Nah, itu berarti kan layanannya adalah layanan perseorangan. Ini layanan perseorangan. Nah, karena layanan perseorangan, maka kita semua harus mengidentifikasi itu satu persatu tadi. Itu kalau cara baru perilakunya ya, baru perilaku atau sikapnya ya gitu ya. Kalau hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya dari yang dikerjakan anak-anak itu seperti apa? Itu juga dibuat lagi mengenai indikatornya apa. Misalnya Mas Edi ini dari mata pelajaran apa Mas? IPA Pak. IPA, oke. IPA itu SMP ya? IPA SMP berarti gabungan ya? Ini pembahasannya tentang apa? Pewarisan sifat, maaf begitu. Pewarisan sifat, Pak. Oh, pewarisan sifat ya, biologi ya? Iya. Oh, oke. Nah, itu tentunya Mas Edi kan punya indikator-indikator berkaitan dengan pewarisan sifat itu kan begitu ya? Nah, itu. Nah, di sini sebetulnya hasil anak dari dua sisi, satu sisi dari sikap, satu sisi lain adalah dari sisi hasil belajar, kan begitu ya. Nah, itu dua-duanya dibuat dalam bentuk peta. Nah, dalam bentuk peta. Peta yang saya maksud tadi dibuat dalam bentuk tabel, begitu, sehingga nanti akan ketemu ini, begitu ya. Sifatnya kok internalnya, motivasi internalnya kok begini ya, hasilnya kok nanti seperti ini. Nah, itu nanti dianalisis. Inilah pentingnya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saya beri kesempatan nanti di siklus yang kedua, nggak usah nunggu begini, terlalu lama nanti. Kalau ada persoalan misalnya di pertemuan pertama di siklus kedua, itu nanti ada masalah, saya kira japri saya aja. Supaya Bapak dan Ibu bisa merencanakan ini nanti datanya itu nggak akal-akalan gitu. Karena ini bagi saya taruhan besar kalau nanti datanya sampai yang nanti sahabatnya diambil kemudian muncul di bab 4 itu kurang meyakinkan, ini kan bagi saya menjadi persoalan gitu ya. Jadi maka dari itu
saya mengawal ini dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya data saudara itu betul-betul data yang meyakinkan ketika dibaca banyak orang, apalagi nanti ini berkaitan dengan untuk kenaikan pangkat, gitu ya. Dan apalagi kalau ini nanti juga dipublish ke jurnal, supaya orang yang baca jurnal itu menjadi sangat yakin. Begitu Mas Edi ya penjelasan dari saya. Kalau ada hal yang lebih spesifik dari apa yang saya sampaikan tadi kurang, saya persilakan untuk ditanyakan malam ini. Saya persilakan, silakan. Kembali ke Mas Edi dulu, silakan kalau masih ada. Ada lagi Pak nih. Kan judul ulun itu kan tentang interaksi belajar Pak. Oke. Di bab 2 itu kan sudah ada tentang ciri-ciri interaksi belajar itu bagaimana. Ya. Nah, yang saya pakai kan untuk mengamati interaksi belajar itu lembar observasi Pak, baik observasi guru, observasi siswa. Nah, apakah yang waktu pembelajaran itu kan apa namanya agak susahnya kan mengamati tadi cuma bisa dilihat ketika anak mengumpulkan tugas saja Pak. Kan kalau misalnya anak mengunduh LKPD atau mengunduh materi itu kan secara foto layar itu kan tidak terlihat. Cuma kan dari anak-anak menyerahkan tugas berarti dia sudah mengunduh dan mengunduh materi dan mengunduh LKPD. Nah, itu bisa seperti itu atau bagaimana Pak? Itu salah satu bisa dimasukkan di indikator ciri-ciri interaksi. Oke, bisa dimasukkan salah satu di ciri-ciri interaksi. Nah, Mas Edi menggunakan ciri-ciri itu menjadi indikatornya ada berapa? Misalnya ada 10 indikator. Lalu di ciri-ciri itu tadi ya. Nah, dari ciri-ciri jumlahnya 10 itu yang dilakukan anak sekarang di siklus 1 itu baru berapa? Oke, nah jadi nanti begitu masuk di siklus yang kedua, kan kita sudah tahu nih di siklus 1 kelemahannya ada di sini dari ciri-ciri tadi yang sudah masuk di observasi tadi gitu ya. Nah, berikutnya kita tandai betul bahwa anak-anak yang seperti ini kita dorong. Ini termasuk juga diantaranya Pak, pertanyaannya begini, Pak apakah boleh Pak pada masa pembelajaran pandemi itu dan saya ngambil data, kemudian materinya itu saya upload duluan supaya nanti anak-anak bisa belajar lebih dulu. Ini musim pandemi, saya kira boleh saja. Saya kira ini boleh saja dan itu salah satu cara untuk apa? Untuk supaya pada saat ketemu seperti ini kan langsung kita bisa berdiskusi. Nah, bisa dibayangkan kalau nanti ketemunya begini langsung Bapak dan Ibu itu menyampaikan kepada anak-anak dalam bentuk presentasi. Ya kan? Apalagi kalau sudah presentasi di mute, kemudian yang kedua videonya tidak dihidupkan, apa yang terjadi? Pertanyaannya kenapa kok video tidak dihidupkan? Anak-anak akan menjawab begini, Pak, kalau video saya hidupkan itu membebani Zoom, itu membebani Google Meet, itu membebani apa namanya kalau pakai WhatsApp ya berarti video call-nya itu akan mengandung. Tapi kalau dikurangi gambarnya maka suaranya akan lancar, kan begitu alasan anak-anak. Nah, maka dari itu saya kira ini cara kita bagaimana melayani anak-anak dan supaya bisa gairah berinteraksi dengan bagus. Satu diantaranya materinya dikasih materi yang bagus, yang mungkin ada gambar-gambarnya, gitu ya, yang terdiri dari gambar-gambar. Anak-anak itu disuruh menafsirkan gambar, jangan banyak teks. Ini teknik. Selain itu, materi kalau bisa dalam bentuk video. Dalam bentuk video, sehingga apa? Sehingga ada interaksi. Pada saat ditonton itu anak-anak sudah berkembang apa namanya cara berpikirnya tidak monoton begitu. Itu Mas Edi ya beberapa tips ya yang mungkin bisa saya apa namanya berikan masukan supaya Mas Edi pada waktu masuk nanti di apa namanya di siklus yang kedua itu dari kesulitan di siklus 1 itu sudah tidak terjadi lagi di siklus yang kedua gitu, sehingga apa sudah barang tentu akan terjadi lompatan apa lompatan dari sisi pertama, indikator pertama perilaku, indikator yang kedua adalah kognitifnya tadi. Kan gitu Mas Edi ya. Nah, baik, masih ada lagi? Sedikit Pak penekanannya. Jadi yang ciri interaksi belajar ini masukkan di indikator keberhasilan ya Pak ya? Betul, ya masukkan. Ya. Ya. Cukup Pak, terima kasih. Baik, ya lanjut. Silakan siapa tadi? Mas Hipni ya di pertama tadi. Silakan Mas Hipni.
Halo Mas Ibni. Halo Mas Ibni. Oh, baik. Silakan yang lain. Kalau Mas Ibni belum bisa, silakan. Silakan. Siapa yang mau duluan, silakan. Oh, Pak Muhammad Abidin. Pak Abidin, silakan. Oh, Ya. enggak, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin saya ingin sedikit bercerita, Pak. Jadi kemarin kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kita minum, Pak. Ya Mas Ibni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas. Ayo Mas. Putus lagi. Halo, halo. Ya. Suaranya jelas kok di sini. Halo Pak. Bisa dengar Pak? Didengar, sudah. Bisa dengar. Ya, halo Pak. Bisa dengar Pak? Halo Pak. Bisa. Halo. Halo ya. Silakan. Halo. Halo Pak. Suaranya jelas kok. Ya. Ini ada masalah. Pak Abidin lanjut. Pak Abidin, silakan Pak Abidin. Oh, enggak, Ya, Mas, Pak. silakan lanjutkan tadi. Ya, Mas. Ya. Jadi waktu kemarin pengambilan data, Pak. Oh, mungkin Pak ini, Pak. Yang senior duluan di yang Pak. Mas Ibni, halo, bisa dengar suara saya? Oh ya, tinggal aja dulu, Pak Abidin, silakan. Iya. Oke. Lanjut aja, ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Ini beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan satu kemana. Yang pertama Kak, yang pertama kan kemarin indikator keberhasilan saya itu kan diantaranya yang pertama efektivitas pengumpulan tugas tepat atau tidak, kemudian presentasi diskusi dengan hasil belajar di 3 macam itu nanti untuk mengukur keterampilan di situ Pak. Nah, cuma yang jadi kendala Pak pada saat siklus 1 sama dengan yang terjadi dengan Pak Idi Mufianur, ketika pengumpulan tugas siswa itu yang tepat waktu hanya sekitar 40-50% Pak. Selebihnya memang lewat dari itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ada semacam ini Pak, kayak semacam kita tuh ada Batasan. Kalau misalnya anak kumpul ada batasan waktu, apakah memang saklek batasan waktu itu kalau misalnya jam 11 selesai jam 11 atau kita ada kasih toleransi waktu Pak untuk anak, karena kan beberapa anak memang ada beberapa siswa yang memang tinggal di daerah pegunungan Pak, dan memang mereka mengeluhkan sinyal. Sudah kemarin coba juga untuk diminta turun ke tempat yang lebih mudah sinyal, ternyata juga di pertemuan kedua juga kembali Pak, sudah nyari tempat yang ini juga tetap gangguan sinyal juga masih Pak. Jadi beberapa anak ini. Jadi di 2 pertemuan ini Pak, rata-rata memang dari 2 kali penugasan di pertemuan 1 dan pertemuan 2, memang rata-rata anak hanya sampai pada batas 50% lebih dikit Pak untuk aktivitas pengumpulan tugas tepat waktu. Selebihnya memang lewat, bahkan ada yang lewat sampai 1 baru bisa mengumpulkan tugas. Apakah yang jadi pertanyaan saya, apakah untuk aktivitas pengumpulan tugas itu apakah bisa diberi toleransi Pak? Misalnya kita kasih waktu misalnya setengah hari, toleransi atau seperti apa? Karena kalau seperti ini saya lihat nanti untuk indikatornya tidak akan tercapai Pak. Ya. Kemungkinan besar di siklus 2. Itu yang pertama Pak pertanyaannya. Lanjut dulu Kakak atau Pak jawab dulu Pak?
untuk Baik, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu, ini. mumpung sinyalnya bagus. Ya, Oke. baik. Ya. Oke. Saya kira untuk waktu pengumpulan tugas itu skenario-nya kan ada di Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, aturan manapun tidak ada. Ya kan? Yang ketiga, Mas Hepni juga bisa mendasarkan atau berdasarkan pada data dari kepemilikan digitalisasi anak-anak. Nah, atas pertimbangan itu saya kira kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, tentunya kita nggak bisa saklek dengan waktu sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, saya meminta banyak informasi dari guru ya di mana-mana begitu ya. Itu rata-rata mereka ngumpulkan itu ada yang sampai jam 5 sore gitu ya, ada sampai jam 7 malam, ada juga yang sampai jam 21 malam. Nah, itu tentang ukuran untuk mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, tadi di di laporan kendala yang dilaporkan itu diantaranya tugas itu juga dimungkinkan dikerjakan oleh saudaranya, oleh orang tuanya dan sebagainya. Saya kira kita tidak bisa menjangkau itu karena memang itu di luar pengawasan kita gitu ya. Karena memang ini pembelajarannya adalah pembelajaran di masa pandemi. Kemudian memang menurut aturan itu anak dibenarkan didampingi oleh orang tua. Jadi dengan cara seperti itu maka kita tidak mungkin melanggar aturan. Kemudian nggak apa-apa, anggap saja bahwa yang mengerjakan itu ketika ngumpul adalah anak-anak dan begitu ya. Jadi itu kemudian nanti kalau itu tugas itu nanti misalnya ditarik ke tes lah, itu kan bisa menjadi saringan berikutnya lagi. Itu jawaban saya untuk Mas Hepni ya. Untuk itu jadi ada beberapa hal penting. Pertama, garis bawahnya adalah soal waktu itu tidak ada batas, aturannya tidak ada. Yang kedua, ini yang paling tahu adalah gurunya, kan maka dari itu gurunya harus punya data tentang kepemilikan digital itu yang saya sampaikan beberapa kali termasuk tadi dalam pembuka saya. Demikian Mas Hepni. Halo Mas Hepni. Halo. Oke. Baik. Mas Hepni kelihatannya ada hambatan lagi soal sinyal ini. Ya Pak, untuk pertanyaan ya. Untuk pertanyaan dan ada untuk pertanyaan kedua. Bisa, silakan. Halo. Bisa didengar Pak suara Pak? Bisa. Halo, Pak. Sangat jelas. Halo. Suaranya sangat jelas. Untuk pertanyaan kedua Pak, ini Pak, untuk yang kedua Pak, untuk yang kedua Pak, terkait dengan kegiatan diskusi di grup WA. Ya. Ini kan saya lihat kan karena waktu pembelajarannya itu kan hanya 3 jam pelajaran Pak, atau setara dengan 2 jam 10 menit. Ya. Nah, kayaknya Pak untuk mengejar target diskusi memang anak-anak agak kesulitan juga Pak. Salah satunya karena kendala sinyal tadi. Ya. Ketika kita lempar bahan diskusi di grup 1, 2, 3, 4 anak, mungkin pertama menjawab bisa. Tunggu-tunggu Pak sampai 10-15 menit tidak ada balasan dari anak, lempar lagi pertanyaan kedua, tahu-tahu nanti anak yang lain mengomentari yang pertanyaan pertama, sehingga banyak waktu terbuang Pak, habis waktu di diskusi itu. Akhirnya karena terbatas waktu hanya 2 jam, diskusi saya batasi Pak. Nah, lalu kembali juga kepada presentasi diskusi, akhirnya ukuran untuk mengukur presentasi diskusi, karena kan kemarin indikator saya itu kan untuk keberhasilan diskusi itu kan minimal 70% lah Pak siswa aktif diskusi. Namun karena melihat keterbatasan waktu, sepertinya di 2 pertemuan ini Pak agak susah tercapainya diskusi tersebut. Alasannya tadi Pak,
anak-anak pertama mengirim pesannya langsung masuk ke HP grupnya. Kemudian juga kita nunggu-nunggu juga Pak, akhirnya di grup juga tidak aktif Pak, sepi grupnya jadinya. Ya. Itu Pak bagaimana Pak? Apakah nanti untuk pengukuran presentasi diskusi itu apakah yang seadanya di grup itu masukkan atau seperti apa Pak? Supaya nanti indikator keberhasilan yang di bab 3 itu bisa terrealisasi kalau misalnya di siklus 2 atau siklus 3 nanti Pak. Bagaimana itu Pak? Kira-kira Pak. Baik. Untuk interaksi di dalam diskusi, ya. Kembali ke awal lagi, Mas Ibni, data kepemilikan digital anak-anak itu menjadi acuan pertama. Jangan-jangan anak-anak yang satu grup diskusi itu kalau operatornya selain Telkomsel misalnya di Kalimantan Selatan itu menjadi lelet misalnya gitu, maka itu juga menjadi persoalan. Maka dari itu kembali kepada ini. Yang kedua, formasi diskusinya bisa bisa kalau kelompok ya, formasi kelompoknya bisa diatur ulang. Formasi kelompoknya bisa diatur ulang. Yang ketiga, indikatornya bisa dirubah di bab 3. Kalau tadinya 70, bisa saja dianukan 60. Karena apa? Pertimbangannya kembali, kenapa kok pakai 60? Pertimbangannya disebabkan karena kepemilikan digital anak-anak sebagian besar misalnya menggunakan operator non Telkomsel misalnya begitu. Nah, itu ditunjukkan lewat data. Nah, dari situ maka nanti diskusi yang diharapkan lebih hidup lagi itu berarti berdasarkan anak-anak yang memakai HP, memakai nomornya selain nomor di luar Telkomsel. Nah, jadi anak-anak yang pemakai Telkomsel itu yang diharapkan menjadi menjadi embrio, menjadi pionir untuk supaya keberhasilan dari diskusi itu semakin meningkat, begitu ya. Jadi itu soal diskusi. Soal diskusi saya kira bisa bisa diotak-atik di situ ya Mas ya. Nah, kemudian petanya jangan lupa ya Mas, anak-anak yang tadi bertanya yang mau berdiskusi itulah anak yang harus kita push lagi. Kemudian anak yang sebagian besar yang tidak tidak mau berdiskusi, itu kita harus tahu cari penyebabnya dulu. Ya itu. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, maka alternatifnya adalah kelompok bisa kita atur ulang, kemudian nanti mayoritas di tiap kelompok itu adalah yang memang mereka sinyalnya bagus dan anaknya juga punya kecakapan untuk berdiskusi. Begitu ya Mas, gambaran dari saya. Halo Mas Ebni. Iya Pak. Iya Pak, untuk jawabannya. Kalau boleh mungkin satu lagi Pak bertanya. Silakan, kalau boleh. Silakan, ya. Ini Pak, untuk terkait ini Pak, pengiriman materi dan tugas. Ini kan biasanya Pak, kita kan mengirimkan materi itu memang sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya pembelajaran dimulai jam 9, setelah kita adakan apresiasi dan lain sebagainya, biasanya kan materi kita kirimkan itu Pak sekitar jam 9:30 untuk materi dalam bentuk PowerPoint, dan tugas biasanya kita kirimkan itu sekitar jam 10:15 kita kirim, terkadang jam 10:10. Nah, namun kembali Pak, yang jadi kendala kan karena anak itu sebagian jaringannya leleh. Biasanya anak ada yang istilahnya tidak memahami materi karena tadi Pak terkendala jaringan. Nah, apakah boleh Pak untuk mengantisipasi itu kalau misalnya materi kita kirimkan misalnya pagi jam 7 pagi dulu Pak? Seperti itu Pak, untuk supaya anak misalnya lebih mudah, karena Pak, dari anak-anak yang kita tanya lewat WA, ada yang menjawab Pak, ada yang sampai 2 jam baru masuk Pak yang materi kita kirimkan itu, karena memang sinyal mereka. Apakah boleh Pak materi atau penugasan itu kalau misalnya saya itu
kan ngajar dari jam 9 Pak mulainya. Misalnya kita kirimkan jam 7 pagi atau misalnya jam 8 pagi lebih dulu untuk materi dan penugasan. Sehingga harapannya pada saat pembelajaran normal jam 9, anak-anak semua sudah membaca materi yang kita bagikan. Apakah boleh Pak kira-kira Pak? Saya tadi sudah nyampaikan untuk Mas Edi Mufianur tadi, saran saya justru materi itu diberikan kalau bisa malam hari. Sehingga pagi hari kita tinggal ngecek mana anak-anak yang belum terima materi. Nah, itu dari sisi kesiapan kita jauh lebih membantu anak-anak gitu. Karena aturannya kan tidak ada gitu, aturan tidak ada. Kecuali kalau ulangan itu kan tidak boleh soalnya bocor, begitu ya. Tapi kalau materi itu nggak apa-apa. 1 hari sebelumnya nggak apa-apa. Anak-anak disuruh mempelajari. Kemudian karena ini fokus pengamatannya adalah bentuknya diskusi, maka kalau anak lebih banyak membaca lebih awal sudah paham, maka diskusinya akan hidup. Nah, ini adalah bagian daripada refleksi sebetulnya. Begitu Mas Ibni, saya setuju aja diberikan jauh-jauh sebelumnya nggak apa-apa. Ya, yang penting dipantau bahwa anak-anak sudah terima materi semua dan mereka sudah baca apa belum. Nah, kita harus sampai tahu seperti itu. Ya, gitu Mas Ibni ya. Ya, terima kasih. Halo, Herni. Baik, ya. Oke. Jawabannya. Oke. Ya, baik, lanjut ya. Tadi Mas Abidin tadi sudah saya beri kesempatan, tapi tadi kepotong sama Mas Ibni. Halo, Mas Abidin, silakan. Oke, makasih Pak. Ya. Untuk kemarin Pak, kita kan sudah ada sekitar 2 kali mengadakan. Yang pertama kan latihan Pak, latihan untuk meeting. Nah, dari data kemarin yang kita ambil, pertama-tama itu kan yang untuk menginput di Depudik, anak-anak itu mengumpulkan data nomor HP WA itu rata-rata semua memiliki HP Pak. Ya, oke. Nah, ternyata setelah kita laksanakan meeting, nah ternyata HP-nya kan double, mana ada sama orang tuanya dipakai gitu. Nah, kemudian kita sarankan untuk mencari jaringan yang lebih bagus. Ya. Nah, kemudian anak kembali ke balai desa Pak. Nah, kemudian dari meeting tersebut yang kedua itu kita menemukan sekitar 50% siswanya aktif. Yang lainnya yang lainnya tidak masuk Pak. Tidak masuk dalam rapat. Tidak masuk dan belajar. Namun setelah kita beri tugas, mereka juga menjawab tugasnya. Nah, yang menjadi permasalahan ini apakah dari apa tadi kan judul kemarin yang kita angkat itu masalah antusiasme dan belajar. Ya. Nah, kalau dilihat dari kehadiran dalam rapat, kan otomatis kayaknya jauh dari antusiasme itu. Nah, tapi kalau dilihat dari soal yang diberikan, ternyata mereka juga menjawab soal. Nah, bagaimana masalahnya ini Pak? Itu dulu Pak. Baik. Saya jawab dulu. Ya, tadi ini jawabannya sama dengan yang saya sampaikan Mas Edi tadi. Jadi yang pertama, amatilah perilaku anaknya. Ya, amatilah perilaku anaknya. Nah, perilaku anaknya itu kan juga nanti diukur dengan indikator, kan begitu? Diukur dengan indikator. Nah, tadi kalau ukurannya itu adalah sekitar 50% lah ya dari anak-anak itu, nggak apa-apa, itu kan di siklus 1. Maka dari itu faktor penyebabnya harus kita temukan. Nah, dengan kita menemukan faktor penyebabnya anak, kenapa anak tadi kok sampai hanya 50%? Nah, itulah yang harus kita temukan sebelum kita masuk di siklus yang kedua. Ya, tadi sudah ada jalan keluar lah, anak-anak disuruh kumpul di balai desa misalnya itu salah satu cara kan begitu. Nah, tetapi perlu juga diingat bahwa anak-anak kumpul di balai desa itu harus tetap memakai masker dan dia tetap menjaga jarak, misalnya seperti itu, sehingga diskusinya, belajarnya dan sebagainya itu tidak melanggar protokol kesehatan. Lalu berikutnya mengenai keberhasilan itu tadi,
Jadi keberhasilan tadi kalau anak-anak sudah mengerjakan tugas, kemudian sebagian besar itu sudah ngumpul tugas, itu berarti pertanda bahwa dari perilaku itu kemudian menghasilkan sebuah hasil. Hasilnya apa? Hasil belajar. Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya kondisi seperti ini umum terjadi. Persoalannya adalah kalau kita ingin meningkatkan lebih baik, maka kita harus menemukan kembali apa saja penyebab-penyebab hambatan anak-anak itu kok perilakunya untuk antusias kok kurang, itu apa, yaitu ya. Kemudian isi dari indikator ukuran dari antusias itu kan banyak kan begitu ya. Jadi kalau nanti di diurai satu persatu, nanti akan ketemu itu mana yang mayoritas anak-anak itu bisa dikatakan antusiasnya baik, tapi ada poin tertentu yang antusiasnya itu rendah. Jadi begitu. Jadi kalau saya melihat dari dua sisi tadi, satu sisi perilaku siswanya, dua dari sisi perilaku hasil belajarnya, maka justru perilaku hasil belajar itu menjadi pencerah kan itu. Jadi kita membaca secara akademiknya kan berarti kan perilaku itu mempengaruhi hasil kan seperti itu. Jadi dengan demikian menurut saya kenali dengan sebaik-baiknya antusiasmenya itu indikatornya apa, lalu yang jatuh itu di indikator apa. Nah begitu. Lalu kita di diskusi seperti ini, maka kita akan mencari solusinya. Ya. Yang kedua, kalau dari sisi hasil pengumpulan tugas itu hasilnya seperti apa? Apakah sudah mencapai kalau dulu namanya pakai KKM, apakah sudah paling tidak 70, angka 70 itu sudah didapatkan oleh anak-anak apa belum? Ini juga menjadi hal penting yang bisa kita jadikan ukuran untuk dapat kita mengukur kelebihan dan kekurangan di siklus 1. Demikian ya Pak Muhammad Abidin, Mas Abidin. Ya, masih Pak. Ya. Oke, baik. Silakan. Berikutnya. Silakan. Pak Amrullah ada nggak ini Pak Amrullah? Halo? Ya, Bapak dan Ibu, silakan yang tanya Bapak dan Ibu, mumpung ketemu dengan narasumber. Silakan. Bapak Ibu yang sudah silakan. Yang sudah siklus 1 mau siklus 1 silakan bertanya. Pak Amrullah tidak bisa ini Pak, mic-nya kayaknya ada bermasalah Pak. Jadi mungkin tidak bisa, gitu. hanya bisa mendengar katanya. Okay. Oh itu di mute sih itu, di mute. Jadi tidak bisa terkeluar. Ya, itu. Pak Amrullah silakan. Halo? Halo Pak Amrullah? Oh iya, masih ada kendala. Iya. Ya, silakan Pak Amrullah kalau halo? Suaranya nggak keluar. Kayaknya nggak bisa Pak, karena di awal ini beliau sudah berapa kali di headset dan tidak mau Pak, memang kayaknya belum masalah. Mungkin yang lain aja Pak nih. Baik, ya. Mungkin yang lain ibu-ibu atau yang lain silakan mau bertanya. Ya. Silakan ibu-ibu yang mau tanya. Halo Ibu. Silakan. Silakan Mas Budi mau tanya, silakan Mas Budi. Mau diskusi silakan Mas Budi. Halo Mas Budi. Sudah bisa komunikasi? Mas Budi juga sama Pak, kayaknya sama juga di Oke.
Baik, baik. Lanjut, silakan ibu-ibu. Siapa ini? Bu Nurmiani, ada pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan? Silakan. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, bisa. Ya. Ya Pak, sebenarnya Pak, saya belum mengambil data siklus ya, belum melaksanakan siklus 1. Tapi ini berkenaan rencana. Kebetulan siswa kami itu data awal kan online, tetapi ada 4 siswa Pak tidak bisa online. Baik. Jadi rencana kan saya melaksanakan kan yang di interaksi belajar. Nah, jadi dengan kelompokan rencananya seperti itu. Terus yang 4 orang yang luring ini, apakah bisa saya jadikan satu kelompok juga? Karena cuma 4 orang, jadi ada online, ada luringnya gitu. Karena memfasilitasi mereka yang tidak memiliki HP, Pak. Pertanyaan itu ya? Secara kelompok juga tetap, iya, bisa nggak Pak kira-kira? Menggunakan luring ya? Baik. Judulnya untuk 4 orang. Ya, untuk 4 orang ya. Untuk 4 orang mungkin nggak Bu? Judulnya itu memang iya. Halo, memungkinkan nggak Bu yang 4 orang itu dimasukkan di kelompok yang lain yang sudah punya HP Bu? Bisa nggak? Oh gitu ya Pak. Jadi solusinya mereka ikut teman yang punya HP gitu ya? Betul. Ikutkan teman yang punya HP sehingga dia tidak ada tidak ada kendala soal komunikasinya, itu satu ya. Yang kedua, anak-anak ini nanti ngumpulkan tugasnya ya difoto saja kan, kalau biasanya pakai Google Classroom ya, karena dia nggak punya HP ya dia difoto titik atas nama nomor temennya. Itu jalan keluarnya begitu, sehingga anak-anak ini tetap Ibu layani, karena ini tidak perlu jangan sampai merubah judul kan begitu ya. Kalau nanti hanya cuma 4 orang sementara mayoritas itu punya, nah, itu kan ngerusak yang sudah ada kan begitu ya. Jadi Ibu dengan cara itu aja dikelompokkan di kelompok yang lain, nanti ketua kelompoknya yang dikasih tahu Bu. Tolong nama ini tak masukkan di ini, nanti pada saat belajar, syukur kalau pada saat belajar itu datang betul di tempatnya yang punya HP itu. Sehingga dia memang betul-betul bisa menyaksikan gitu loh Bu. Sama-sama gitu. Itu jalan keluarnya Bu. Oke Bu? Memang di antara 4 itu memang ada 1 orang yang sudah ikut dengan temannya Pak, biasanya mengirim tugas. Jadi ini terima kasih saran Pian. Jadi nanti bisa dalam pelaksanaan ulun suruh ikut dengan teman yang di online Pak. Ya. Betul, ya. Nah, Ibu ini sudah terima kasih sarannya Pak. Baik, ya. Ibu ini artinya sudah tahu persoalannya itu dari data kepemilikan digital itu. Kemudian pastikan lagi ya Bu ya tadi dengan anak-anak yang menggunakan Excel atau M3 ada berapa orang, yang menggunakan Telkomsel ada berapa orang. Itu Bu. Karena ini juga menjadi kendala teman-teman ya, menjadi kendala teman-teman yang lain yang sudah menjalankan. Jadi Ibu mulai dari awal sekarang sudah diantisipasi dengan data itu tadi. Nanti kepemilikan HP itu yang 4 orang tadi sudah tidak ada masalah. Kemudian berikutnya lagi soal
kecepatan sinyal itu tergantung dari operatornya. Nah, operator ini Ibu nanti pekan lagi yang menggunakan Telkomsel ada berapa orang. Nah, kalau Telkomsel di sana memang paling kuat, artinya sinyalnya kuat, maka pada waktu mengatur kelompok itu kalau bisa mayoritas ada di Telkomsel, sehingga yang lain-lain itu juga nanti bisa bisa di cover oleh teman-temannya itu. Demikian Bu Nurmiani ya penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Lanjut silakan yang mau bertanya silakan. Ibu Taibah silakan dari Banjarmasin silakan Ibu. Halo Bu Taibah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, suaranya bagus ini Bu, kelihatannya sinyalnya bagus di Banjarmasin. Silakan Bu. Alhamdulillah bagus Pak. Saya baru 1 kali pertemuan untuk siklus 1. Ya. Karena besok kami ada penilaian tengah semester Pak. Jadi mungkin minggu depan baru siklus 1 pertemuan yang kedua. Ya. Dari pertemuan yang pertama kan saya sebelumnya sudah ngambil data ini Pak. Anak-anak ini ternyata ada ada 2 orang yang HP-nya milik orang tua, 1 orang milik kakaknya. Nah, kalau yang 1 orang yang punya orang tua mungkin karena orang tuanya di rumah masih bisa digunakan, Pak. Ada yang 1 ini karena orang tuanya bekerja, jadi kemungkinan ya di bawah orang tuanya, Pak. Nah, yang 1 lagi punya kakak, jadi yang HP-nya punya kakak, cuma kakaknya di pesantren, Pak, jadi bisa digunakan di rumah, cuman bergantian dengan adiknya, Pak. Jadi gantian ini dia kan daringnya. Nah, yang ngirim data pun baru 30 ini Pak. Dari yang ngirim data 30 ya. Yang siswanya berapa? Hanya 37 Pak. Oh 37, ya. Sudah 75% lah ya. Nah ya, ada yang katanya tidak bisa selalu mengikuti karena katanya tidak ada notifikasi di Google Classroom-nya, katanya kayak seperti itu. HP-nya entah kayak gimana, katanya nggak ada notifikasi. Ada siswa saya 1 tadi siang datang, katanya untuk tugas itu tidak ada notifikasinya katanya. Mungkin itu salah satu kendala juga Pak. Ya. Si anak ini kan dapat dari kota gratis Pak, dari sekolah. Cuman ada beberapa anak, datanya saya lupa ini Pak, di sekolah. Ada beberapa anak yang tidak mengambil. Lupa saya nanya kalau memang karena dia punya wifi di rumah atau bagaimana. Jadi hanya sebagian besar yang mengambil. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya dari awal itu Pak, dia kayaknya itu kurang aktif dalam pembelajaran. Kalau tingkat kehadirannya kayaknya di ini dulu Pak, kalau bahasa Banjarnya disasahin dulu baru dia mengisi daftar hadir. Dikejar-kejar dulu, ditanya dulu bagaimana, baru dia ngisi daftar hadir. Padahal mungkin kata orang tuanya, saya kan pernah nelpon orang tuanya itu, Ibu tolong anaknya ini, karena beberapa guru juga kayaknya mengeluh dengan si siswa, tolong anaknya didampingi, dipantau dengan tugasnya, dengan pembelajarannya. Jadi ya memang ada beberapa anak Pak yang kayaknya itu kurang aktif lah dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran pertama, siklus pertama kemarin, memang anak-anak ini saya kan menggunakan Google Meet ya Pak ya. Pertama. Nah jadi anak-anak memang antusias dia karena pertama kali menggunakan. Jadi ya ada beberapa anak tadi yang tidak masuk, dalam artian dia tidak ikut dalam Google Meet, cuman untuk daftar hadir dengan tugasnya ada aja yang ngerjakan Pak. Jadi dari kemarin, dari yang siklus pertama saya menggunakan Google Doc Pak untuk diskusi, cuman belum bisa membagi kelompok karena saya anggap untuk ini aja Pak, penerimaannya tentang pembelajaran yang saya berikan, kita tanggapin dia, apa yang dia dapat dari yang dia pelajari, jadi individu aja Pak. Jadi dari 37 itu cuma ada
7 orang yang memberikan pendapat, opini, sedangkan yang lainnya itu tidak tahu, mungkin entah tadi apakah karena notifikasinya tidak ada, jadi sampai sekarang tidak ada konfirmasi dari si anak. Nah, itu kendalanya. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Taibah, untuk anak-anak tadi yang 37 kemudian baru 27 ada 10 orang itu Ibu harus betul-betul dikejar supaya tahu penyebabnya. Sebab kalau itu tidak tahu sampai kita tidak tahu penyebabnya, nanti begitu masuk di siklus yang berikutnya itu nanti kan akan mengurangi nilai rata-rata. Jadi sebelum masuk di pertemuan di siklus pertama, pertemuan yang kedua, ini mumpung mau PTS gitu ya Bu ya, Ibu perlu menggali itu supaya anak-anak ini dalam mata pelajaran lain seperti apa. Nah, atas dasar itu nanti terapi Ibu atau asesmen Ibu kepada anak-anak ini harus dilakukan perlakuan khusus seperti tadi disampaikan oleh Bu Nurmiani tadi begitu. Jadi sudah dikenali lebih awal, misalnya tadi Bu Nurmiani menyampaikan ada 4 siswanya yang tidak memiliki HP, maka jalan keluarnya apa? Oh, berjalan keluarnya diantaranya harus ditempelkan di kelompok yang sudah punya HP misalnya gitu. Nah, jadi yang 10 orang tadi Bu itu harus ditahu penyebab digali bagaimana penyebabnya apa begitu sehingga nanti kita pastikan pada waktu masuk di pertemuan kedua siklus pertama itu anak-anak dari 37 itu jangan sampai banyak yang sebut aja alpha gitu Bu ya. Nah, kalau dia sudah hadir, kan kalau di PTK kan tidak cuma hadir dan berbuat sesuatu, belajar. Lalu belajar itu lalu kita ukur perkembangannya, pertumbuhannya kan begitu. Nah, jadi itu ya Bu ya. Jadi tugas kita pertama harus ikut menyelesaikan masalah sekolah itu. Yang kedua kalau dia sudah hadir, baru nanti disampaikan bahwa Anda itu akan saya nilai dari aspek apa kan begitu, dari aspek antusiasme misalnya begitu ya, dari aspek apa kan begitu. Jadi sampaikannya sama anak-anak bahwa Anda ini akan saya ambil nilainya tentang ini terus. Kemudian berikutnya tadi dari diskusi saya dengan Mas Edi, Mas Hepni, kemudian dan yang lain-lain dengan Pak Muhammad Abidin, itu sebaiknya materi itu bisa saja Bu dipasang sebelumnya supaya anak punya kesempatan membaca lebih gitu ya. Karena sekarang itu kalau dikasih waktu mendadak banyak yang tidak mau baca gitu. Jadi itu. Karena ini kan ibu butuh tahu tentang kesiapan anak. Nah, kesiapan itu harus kita berikan longgar-longgar sebelumnya, begitu ya. Jadi nggak apa-apa karena ini memang musim pandemi, tugas kita ini melayani. Jadi justru kita akan menjadi salah, data kita nanti akan menjadi tidak kuat. Kalau kita sampai ada satu anak atau berapa anak itu yang tidak tahu penyebabnya, itu kuncinya Ibu Taibah itu ya. Jadi itu. Kemudian tadi di awal disampaikan mungkin di rumahnya ada wifi, itu juga harus ada datanya Bu, gitu Bu. Supaya apa? Supaya semuanya data itu masuk di kita sehingga kita nanti menganalisisnya mudah gitu loh. Bukan apa? Setelah siklus 1, siklus 2, diskusi kita berikutnya kan nanti per person ini, per peserta ini, bagaimana ini akan yang kita tampilkan nanti di bab 4-nya itu seperti apa, kan begitu ya. Jadi saya nanti jangan sampai ketika diskusi nanti dengan saya, ternyata kita mulai dari siklus 1 nggak tahu penyebabnya, akhirnya tidak terjadi peningkatan pada siklus yang kedua. Begitu ya Bu Taibah ya? Iya, iya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik ya Bu Taibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, siapa ini yang mau bertanya ini? Halo? Silakan yang mau bertanya. Ibu Raihana, silakan mau bertanya. Halo Ibu. Halo Ibu. Oh enggak. Pak Amrullah belum bisa Pak Amrullah? Oh iya belum nyambung ya. Oke. Ibu Rina. Bu Rina Marlata.
Halo? Ibu Sumiati, silakan kalau ada ingin ditanyakan. Bu Sumiati, silakan. Halo, Ibu. Jangan jadi pakai. Halo? Halo. Mas Budi belum bisa ya? Belum bisa komunikasi? Pak? Oh, belum, Pak ya. Pak Muhammad Said, apakah bisa berkomunikasi? Sudah sembuh, Pak? Sudah sakit? Katanya saya dengar informasinya masih kurang sehat. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kembalikan kepada Mas Hebni bagaimana ini? Apakah mau ditutup atau seperti apa? Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang kurang dari teman-teman yang mau ingin bertanya? Silakan kalau ada. Oke. Baik. Mas Hebni. Halo Mas Hebni. Halo Mas Hebni. Oh, sudah nggak ada. Mas Edi, masih standby? Oh, Masih, Pak. ya. Ya. Ada yang perlu digali lagi? Silakan Mas kalau ada. Begini Pak, sedikit agak bingung. Tadi kan untuk interaksi belajar Pak ya. Ya. Kan tadi lewat instrumennya lewat observasi, lembar observasi. Ya. Nah, tetapi kan di sana, di lembar observasi di sana kan ada yang bukan untuk mengukur interaksi. Apakah nanti disesuaikan saja Pak, atau biar aja sudah instrumennya, tapi nanti pas untuk analisis datanya yang diambil misalnya ciri interaksinya ini aja, atau bagaimana Pak? Untuk instrumen harus sesuai dengan kebutuhan. Oh, enggak. Nah, instrumennya harus sesuai dengan kebutuhan, Mas. Jadi kalau instrumennya misalnya asalnya adalah dari PTK yang zaman normal, lalu sekarang belum disesuaikan, maka instrumennya harus dibunyikan sesuai dengan pembelajaran daring, begitu, Mas? Oh, ya. Enggak. Nah, jadi harus disesuaikan, Mas. Nah, itu. Nah, jadi itu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Misalnya gini Pak, kalau misalnya itu kan kemarin saya coba sedikit hitung-hitung Pak, yang antara yang menyerahkan tugas yang pertemuan 1 dengan pertemuan 2, ada hasil belajarnya juga. Kalau misalnya hasilnya terlalu jauh meningkat, itu kayak apa Pak? Apakah itu memang seperti itu atau memang gagal atau bagaimana itu maksudnya Pak? Hasilnya tuh Pak maksudnya. Hasilnya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Sedangkan siklus hasilnya kan lebih belum tinggi. gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi gini, nanti kan penilaiannya jangan ke hasil, karena judulnya kan Mas Edi bukan hasil belajar, toh? Enggak. Ya, jadi nanti perolehan dari perilaku dari pengamatan perilaku itu ditambah dengan ditambah dengan hasil belajar itu bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2 kan begitu. Nah, dengan dibagi 2 maka indikasinya kan di siklus yang kedua tentunya hasilnya harus lebih tinggi daripada siklus 1 kan gitu Mas. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi gitu Mas. Baik, ada lagi yang mau digali lagi silakan. Ya Allah, cukup dulu Pak. Baik. Ya. Baik, ini teman-teman yang lain yang belum manfaatkan silakan. Kalau ini sudah jam 9:30. Sudah 9:30. Saya persilakan kalau masih ada silakan bertanya, kalau tidak ada ya ditutup saja begitu ya. Pak Amrullah kasihan ini tidak bisa tidak bisa bersuara. Saya tidak bisa mendengar, termasuk Mas Budi juga bermasalah ini. Ya.
Oke. Siapa ini? Oke, ya. Baik, kalau tidak ada, ya sudah kita tutup dulu. Nanti kalau memang malam ini ada yang kurang dan memang tidak bisa, pakai chat WA saja ke saya. Nanti akan saya jawab. Ya, jadi begitu ya untuk mengatasi kesulitan komunikasi di kita, terutama untuk Mas Budi dan Pak Amrullah. Ya, saya beri nanti waktu untuk bisa untuk bisa komunikasi ya menggunakan chat WA saja, gitu ya. Baik, Mas Hepni sudah terlempar kelihatannya ya. Oh iya sudah ya. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita bersyukur bahwa kita masih bisa ketemu dalam suasana pandemi ini. Yang kedua, tetap Bapak Ibu pesen jaga kesehatan di lingkungan keluarga masing-masing gitu ya. Lalu berikutnya memang harus membagi waktu walaupun pekerjaan kita banyak. Ya, ini namanya kita ingin meningkat derajat kita, maka kita harus mengatur diri kita sendiri. Ya, jadi kalau memang ada teman-teman yang hambatan, jangan melihat teman yang sudah yang ya kena hambatan gitu ya. Jadi kita tetap jalan saja terus. Nanti kita akan lihat nanti sampai finishnya itu kira-kira berapa yang bisa kita bisa kita sampaikan sampai ke finish. Lalu yang terakhir dari pesan saya, Mas Budi mohon bisa difasilitasi. Kemarin saya ditelepon sama fakultas, nanti karena ini pendampingannya panjang, jadi dimohon Mas Budi bisa memfasilitasi untuk nanti ada MOU antara FKIP Universitas Balikpapan dengan Dinas Pendidikan. Soal nanti yang tanda tangan siapa nggak masalah, yang penting ada cap ya, yang cap tentang kegiatan ini, sehingga nanti itu bisa dijadikan dasar untuk Bapak dan Ibu sekalian bahwa payungnya ada. Jadi suatu saat hasilnya Bapak Ibu nanti yang baca siapa, ini siapa yang mengantarkan, yang bimbing, yang dampingi, itu nanti dari sisi aspek hukum kelihatan dari situ. Ya, jadi mohon nanti Pak Amrullah dan Pak Said itu bisa difasilitasi ini. Nanti tanda tangannya ya bisa pakai Zoom juga bisa saja apa kapan. Tapi saran saya tanda tangannya nanti aja setelah Bapak Ibu mau mendekati hasil terakhir itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi tanda tangannya di belakang tapi kerjaannya sudah duluan nggak apa-apa, gitu ya itu ya. Jadi karena saya ini adalah bagian dari tenaga miliknya FKIP Uniba, maka permintaan mereka harus saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan sebaik untuk kepentingan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir di di layar ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa ditambahkan pada saat nanti selesai masuk di siklus yang kedua. Jadi siklus yang kedua nanti kita kita bisa masuk nanti di sana setelah selesai. Nanti saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu bagaimana menyusun pelaporan di bab 4 dan bab 5. Demikian Bapak Ibu, kalau ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, untuk sukses Bapak Ibu semuanya, harus sabar, tekun dan seterusnya, jaga kesehatan supaya sampai bulan Desember kita semua nanti bisa mewujudkan itu. Yang terakhir kalau saya lupa, Bapak Ibu pastikan pada saat ini mestinya sudah mendapatkan persetujuan oleh kepala sekolah bagi yang PTK. Kemudian Pak Amrullah dan Pak Said mestinya sudah mendapatkan persetujuan proposalnya dari pengawas pembina. Ya. Jadi itu ya pastikan Pak ya, jadi jangan lupa, jangan ngambil data terus, tapi sementara izinnya nggak ada, nanti masalah di belakang itu. Itu masalahnya muncul di belakang. Jadi termasuk Mas Edi, Mas Hepli dan sebagainya, pastikan ya ada sudah persetujuan dari kepala sekolah, supaya nanti tidak disebut PTK-nya ilegal. Itu menyakitkan kan gitu ya, kita udah capek-capek disebut ilegal kan nggak enak kan begitu ya. Baik, terima kasih, saya mohon maaf, mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.